Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga anak-anakku sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat belajar. Hari ini, anak-anakku, mari kita belajar bersama Bu Ristia tentang materi pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab 1 semester ganjil, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anakku, Pancasila tidak begitu saja langsung muncul ada pada negara ini, melainkan ada sejarahnya. Sejarah singkat akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku, mari kita simak materi pelajaran ini. Sejarah singkat perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Setelah sekian lama Belanda menjajah Indonesia, pada tanggal 8 Maret 1945 Belanda menyerah kepada Jepang, sehingga pada 8 Maret 1942 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, karena Belanda merasa dikalahkan oleh Jepang, bergabung dengan sekutu. Belanda bergabung dengan Amerika dan Eropa, sehingga Jepang terdesak setelah perlawanan sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang, karena Jepang sudah merasa terdesak oleh sekutu. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Anggotanya dilantik pada tanggal 29 April. Berjumlah 42 anggota, 7 dari negara Jepang. Dan mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara yang akan dipakai setelah Indonesia merdeka. BPUPKI dipimpin oleh KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI. Dalam pidatonya, selaku Ketua Sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, yaitu usulannya terdiri dari 5 unsur sebagai dasar negara yang merdeka. Sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan. Yang kedua disampaikan oleh Mr. Supomo. Menurut Mr. Supomo juga terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Yang ketiga yaitu usulan
dari Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, juga terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI yang pertama, setelah dibentuklah panitia 9 yang akan melanjutkan tentang rumusan dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama berakhir pada 1 Juni. Rumusan Pancasila masih belum dihasilkan, tapi pada tanggal 1 Juni dicetuskannya, yaitu bahwa kelak nama dasar negara yang dipakai untuk Indonesia Merdeka yaitu Pancasila. Maka Pancasila dinamakan lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah dibentuk panitia 9 pada sidang BPUPKI yang pertama, dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 sudah menghasilkan rumusan dasar negara yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara yang dinamakan Piagam Jakarta pada saat sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan. Setelah itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Zumbi Inkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kota yang ada di Jepang dijatuhi bom atom, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kekalahan Jepang tersebut, ternyata diketahui oleh pejuang golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya dengan adanya yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu, setelah bangsa Indonesia merdeka dan Pancasila sudah ditetapkan, disahkan, setelah itu komitmen para perumus dasar negara yaitu berkomitmen dalam suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara
lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dan generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa dan harus mampu mempertahankan serta mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Apa nasionalisme itu? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Itulah anak-anakku uraian singkat dari sejarah, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anakku bisa lebih mengerti, lebih mengenal bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tetap semangat anak-anakku ya, harus kita ingat bahwa pendidikan sejarah itu penting bagi kita, bahwa Indonesia itu tidak merdeka begitu saja, melainkan dengan usaha para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.